Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo pemirsa, halo sahabat keren, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke, selamat datang di ruang belajar mandiri. Amat keren, payo, asah, asik, asuh, matematika. Sahabat keren yang kreatif, eksploratif, representatif, excellent, no drop. Alhamdulillah, perkenankan Pak Yoyo akan membahas bab 6 teorema Pitagoras. Subbab kebalikan teorema Pitagoras, penggunaannya untuk menentukan nih jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dan juga menentukan triple Pitagoras. Tentunya sahabat keren dan anak-anakku semuanya masih ingat video yang lalu, video ketiga? Apa? Kebalikan teorema Pitagoras? Yuk kita ingat sebentar. Ya, kita ingat sebentar. Kebalikan teorema Pitagoras. Ya, ini. Ini teorema Pitagorasnya. Masih ingat ya? Bagaimana cara mencari sisi miring? Operasinya tambah. Siku-sikunya ditambah. Yang siku ditambah. Mencari sisi miring, operasinya tambah. Mencari sisi siku-siku, pengurangan. Yang dikurangi, yang sisi miring, yang terpanjang. Masing-masing ada kuadrat. Oke, sedangkan kebalikannya gimana? Bunyi yang pertama. Semua sisinya diketahui, maka kita kuadratkan sisi terpanjang. Jika sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiganya siku-siku. Sama siku-siku. Nah, 3 bilangannya kan bentuk triple Pitagoras. Yang kedua, jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari atau lebih kecil dari jumlah kuadrat yang lain, maka lancip. Kurang, lancip. Kalau lebih besar, tumpul. Sama siku-siku, lebih kecil, lancip. Lebih besar, tumpul. Nah, ini. Oke, yuk kita gunakan untuk membahas soal-soal tersebut. Yang pertama kita amati contoh 1. Bentuk soal pilihan ganda. Simak baik-baik ya. Nih. Diketahui segitiga-segitiga dengan ukuran-ukuran sisinya sebagai berikut. Ukuran yang pertama, segitiga pertama 6 cm, 8 cm, 10 cm. Segitiga kedua 6, 12, 10. Segitiga yang ketiga 10, 12, 14. Segitiga yang keempat 10, 16, 20. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut yang dapat membentuk segitiga tumpul. Nah, adalah ini bentuk soal pilihan ganda tapi bobotnya tinggi. Karena perlu analisa. Ya analisa nggak? Gambar pertama. Yuk, gambar pertama segitiga pertama ukurannya 6, 8, 10. Sisi terpanjangnya 10. Berarti 10 kuadrat. Kuadrat sisi terpanjang. 10 kuadrat 100. Jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Dijumlah 100. Ternyata sama. Kalau sama bagaimana? Segitiganya siku. Nah, langsung aja. Cepat. Alhamdulillah. Kalau segitiga siku-siku, padahal yang ditanya tumpul. Berarti room 1 salah. Bukan itu. Yuk kita lanjut. Amati yang kedua. Ukurannya 6, 10, 12. Sisi terpanjangnya 12. Berarti 12 kita kuadratkan. 12 kuadrat 144. Kita amati sisi yang lain. Jumlahkan. Jumlah kuadrat sisi yang lain berarti 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 6 kuadrat 36, 10 kuadrat 100 ditambahkan 136. Amati 144 dengan 136. Besar 144. Berarti 12 kuadrat lebih besar. Kalau lebih besar gimana tadi? Good. Segitiganya tumpul. Nah, ini yang ditanyakan. Tumpul berarti room 2, segitiga kedua, betul. Centang. Amati yang ketiga. Ya, ukurannya 10, 12, 14. Terpanjangnya 14. Terpanjang dulu ya. Kuadratkan. 14 kuadrat. Good. 196. Jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti 10 ditambah 12. Good. Langsung aja 244. Ternyata 196 lebih kecil.
Kalau lebih kecil gimana? Ke segitiganya lancip, kecil lancip. Lebih kecil lancip. Berarti bukan. Rum 2 bukan. Kita amati segitiga keempat. Ukurannya 10, 16, 20. Terpanjangnya 20. 20 kuadrat 400. Jumlah kuadrat sisi yang lain berarti 10 ditambah 16. Good, langsung cara ngitungnya 356. Ternyata lebih besar 400. Lebih besar. Kalau lebih besar bagaimana? Good, tumpul. Tadi udah ada. Segitiga tumpul. Nah ini yang ditanyakan, tumpul. Berarti rum 4 betul. Nah, rum 4 betul. Berarti jawabannya rum 2 dan rum 4. Jawaban D. Nah, kemudian D ini kita silang. Good. Alhamdulillah. Gimana? Cukup jelas? Simak baik-baik, catat yang rapi, diulang agar terampil. Yuk kita lanjut contoh kedua. Amati contoh kedua. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Bilangan pertama 10, 24, 26. Bilangan kedua 16, 18, 21. Bilangan ketiga 14, 48, 50. Bilangan keempat 40, 24, 30. Bilangan-bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah, nah ini juga bentuk soal pilihan ganda, tapi sudah kompleks, termasuk soal yang tingkat tinggi HOTS, tapi HOTS yang sederhana. Oke, kita analisis yang pertama, bilangan 10, 24, 26. Kita gunakan kebalikan teorema Pythagoras. Yang terpanjang ini, terbesar, bilangan terbesar, saya anggap sisi terpanjang. Kita kuadratkan. 26 kuadrat. Good. Masih bisa menghitung cara cepatnya? Masih ingat? Lihat video pembelajaran Pak Yoyo, cara menghitung cepat bilangan kuadrat. Oke. Jumlah kuadrat sisi yang lain berarti 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Ternyata hasilnya gimana kita amati? Good. Sama. Kalau sama bagaimana? Segitiganya siku-siku. Segitiga siku-siku berarti bilangan-bilangan itu triple Pythagoras. Sama, maka termasuk triple Pythagoras. Ingat, sama triple Pythagoras. Berarti jawaban rum 1 betul. Kita selidiki rum 2. Angkanya 16, 18, 21. Angka terbesarnya 21. Sisi terpanjangnya 21. 21 kuadrat 441. Jumlah kuadrat sisi yang lain, ayo kita amati. 16 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Hasilnya, hitungan biasa, 580. Ternyata itu lebih kecil. 441 lebih kecil daripada 581. Kalau lebih kecil, berarti bukan triple Pythagoras. Kan. Yuk kita amati yang ketiga. Bilangannya 14, 48, 50. Bilangan terbesarnya 50. Berarti 50 kuadrat ke 2500. Jumlah kuadrat yang lain, yuk dipercepat. Insya Allah lancar ini. Ke 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat. Hasilnya 2500. Ternyata sama. Kalau sama, ketiga bilangan itu disebut triple. Oke, langsung aja ke triple. Kalau ini triple berarti rum 3 betul. Kita centang. Nah, kita amati keempat. Nah, kuadrat bilangan terpanjang 40. Ingat, tidak harus di belakang. Ini ternyata yang terbesar 40 di depan. 40, 24, 30. Yang terbesar 40. 40 kuadrat 1600. Kuadrat yang lain, bilangan yang lain dijumlahkan 24 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Oke. 1476. Kita bandingkan, ternyata ini lebih kecil. Bukan sama, berarti bukan triple. Bukan sama, bukan triple. Bukan jenis ya. Kalau nggak sama langsung bukan. Berarti ini bukan nomor 4. Kalau begitu jawaban yang betul rum 1 dan rum 3. Rum 1 dan rum 3. Kita lihat B.